Ya, jadi saya ingin menanggapi ya, saudara. Tadi saudara membawakan tentang rahmat bagi seluruh alam, dan di saya kan Raja Damai, saudara. Nah, itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Bukan Kisah Para Rasul, sorry. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan di sana dikatakan berdoa memberkati, jangan mengutuk, saudara. Sehingga hal itu harus dijalankan. Ya, nah saya pun ingin tahu, saudara, di saudara rahmat bagi seluruh alam. Nah, ada perintah perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, saya ingin tahu tentang ayat ini karena soal peperangan itu pun terjadi di dalam kitab saya ada, yaitu pada saat Tuhan berfirman kepada uh, Samuel untuk disampaikan kepada Raja Saul, ya. Nah, tapi hal itu tidak saya lakukan karena sudah dibatasi, yaitu musuh itu harus dikasihi. Dan saya bukan seorang nabi, sehingga saya tidak boleh melakukan itu yang mendapatkan perintah langsung daripada Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya kepada saudara, kalau di saudara dibolehkan tidak kalau memerangi orang-orang kafir? Apakah hal itu masih terjadi sampai saat ini? Atau hal itu hanya berlaku bagi utusan Tuhan yang menerima firman langsung dari Tuhan? Nah, karena kenapa saya tanyakan hal ini? Karena kalau seseorang utusan itu menerima perintah langsung daripada Tuhan, ya sudah pasti yang dia lakukan itu bukan satu kerusakan. Saya percayakan hal itu. Tapi yang jadi permasalahan, seseorang yang bukan utusan Tuhan bahkan memerintahkan untuk memerangi, itu adalah perlu kita kaji lagi, saudara. Jadi silakan tolong saudara tanggapi hal ini. Sehingga sesuai dengan rahmat bagi seluruh alam itu, apakah kenyataannya demikian atau berbanding terbalik dengan kenyataan itu? Silakan. Baik. Satu hal yang perlu saudara pahami, yang pertama adalah Anda tidak mendapatkan kursi di dalam kelasnya Yesus. Anda orang Kristen. Anda tidak menjadi muridnya Yesus. Jadi ketika Anda membaca Matius 5, ucapan-ucapan Yesus itu hanya ditujukan kepada muridnya Bani Israel. Anda hanya nebeng tenar dengan mengambil ajaran yang dikutip oleh pengarang-pengarang terkait nasihat-nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan Anda cangkangnya adalah dari Roma Yunani yang bergerak ke seluruh lini dunia, penjuru dunia dengan cara penjajahan, pembunuhan, perampasan hak dan seterusnya. Jadi kalau Anda mengambil data 44 dari Matius 5, harusnya Anda memulainya dari nomor 17. Dan Anda harus mendudukkan diri Anda sebagai Bani Israel, bukan sebagai Kristen. Catat itu dulu. Kristen bergerak di bumi, hari demi hari, saban waktu, itu dengan peperangan, penindasan, perampasan, dan seterusnya. Nanti Indonesia merdeka baru nampak kelihatan ya agak damai sedikit. Begitu loh. Saya masuk ke dalam apa yang Anda pertanyakan tentang Quran. Ayat perang jangan Anda samakan dengan kondisi tidak diperangi. Di Islam itu tak ada kondisi memerangi. Yang ada adalah melakukan perlawanan terhadap orang yang memerangi. Contoh, kalau Anda melihat dalam Al-Quranul Karim, perintah Allah, "Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada seluruh orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, supaya mereka kemudian memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari besar, yaitu hari kiamat. Yaitu inti dari ayat mengandung terkait dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya siksaan-siksaan terhadap orang-orang yang zalim. Allah
mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hendaklah orang-orang Islam itu memaafkan orang-orang kafir. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14, yang tidak memerangi. Bahkan orang-orang kafir yang memerangi pun di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 8, kalau mereka dalam perang lalu mereka memohon ampun, mereka menyerah, apa kata Allah di dalam At-Taubah ayat 6? Lindungi mereka dan hantarkan mereka ke tempat yang aman. Tapi Bung, yang kita sedang bahas ini bukan masalah perang, bukan masalah kasih, bukan masalah rahmatan lil alamin. Yang kita bahas di sini tuh tema. Lihat tema tuh. Agama mana yang menjadi tangan iblis? Kalau Anda mengatakan masalah perang, Nabi Musa alaihi salam itu perang. Jadi bukan itu yang kita sedang bahas. Yang kita sedang bahas ini adalah di mana iblis sembunyi. Apakah di Islam atau di Kristen? Saya kasih satu. Di atas muka bumi ini, yang ingin disembah selain pencipta itu hanyalah iblis. Iblis tidak pernah datang mengaku Nabi Muhammad. Wahai seluruh manusia, sembahlah Nabi Muhammad. Dia adalah Tuhan yang nuzul ke bumi. Dia memberikan Al-Quran kepadamu, mengajarkan segala pengetahuan untukmu, mengajarkan apapun yang tidak pernah engkau ajarkan, dan mengetahui apa yang tidak pernah engkau ketahui. Maka sembahlah Nabi Muhammad. Dia adalah Tuhan langit dan bumi yang nuzul berteofani menjadi manusia. Itu tidak ditemukan di Islam. Pencipta langit dan bumi tidak tergantikan sesempurna apapun Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di agamamu sudah jelas-jelas sudah ada Tuhan langit bumi yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang tidak tidur, tidak mengantuk, tidak makan, tidak bersilsilah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiba-tiba saja ada ajaran muncul di tengah-tengah agamamu, menyembah Yesus yang adalah bukan Tuhan alias manusia, dengan alasan Yesus adalah Tuhan yang nusul jadi manusia. Kira-kira ini ajaran Tuhan atau ajaran setan? Silakan. Ya, saya tanggapi ya. Saudara membawa satu poin tentang perikop, yaitu tentang tadi Anda mengatakan tentang damai dan tentang rahmat bagi Allah. Tapi yang Anda bahas tentang ketuhanan. Berarti pembahasan Anda tidak sesuai dengan narasi Anda. Ya, sedangkan tadi saya bertanya pun Anda tidak menjawab. Pertanyaan saya, yang di ayat itu apakah boleh Anda melakukannya di zaman saat sekarang ini dan seterusnya, atau hal itu hanya berlaku untuk nabi, karena nabi menerima wahyu langsung, sedangkan Anda tidak menerima langsung perintah dari Tuhan. Itu poin pertanyaan saya. Nah, tadi saya sempat sudah memberikan Anda contoh, yaitu Samuel. Kenapa saya tidak boleh melakukan sama seperti Samuel? Karena saya bukan seorang nabi. Saya tidak mendapat perintah langsung daripada Tuhan. Sehingga ajaran kasih itu nyata. Tidak boleh memerangi musuhmu. Ayatnya sudah saya sampaikan. Bahkan itu berkorelasi dengan Yohanes 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, yaitu kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia telah berbuat bakti kepada Allah. Di ayat ketiganya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, maupun Yesus. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Tuhan. Itu poinnya. Nah, kita membahas ini tentang moral, saudara. Kok Anda larinya kepada ketuhanan lagi? Oke, saya jawab. Sedangkan iblis mengenal Tuhan saja, iblis mengenal Tuhan loh, kenal Tuhan benar aja dibuang kok, saudara. Oke. Karena iblis tidak punya moral. Itu curhatnya sudah. paham ya? Curhatnya Ya, silakan sudah. tanggapi. Oke, baik. Saya membahas itu, Bung,
Karena kalau Anda mengatakan rahmatan lil alamin, rahmat itu ketika dalam tubuh kita ada tumor, ada kanker, apa yang kita lakukan? Dibasmi kankernya, dioperasi tumornya, memindahkan daging. Adalah lebih baik satu tubuh yang dipangkas dari tubuh daripada seluruh tubuh binasa. Itu rahmat. Jadi kalau di muka bumi ini ada yang membuat kerusakan, karungkan, buang ke laut, supaya damai hidup ini. Makanya para nabi diajarkan, perangi orang yang memerangi kamu. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Bukan dibiarkan musuh datang, kita biarkan, kita kasihi, kita bantu, kita kasih tumpangan, kita cuci baju kotornya, bahkan nafsunya pun kita puaskan. Belajar lagi lebih banyak. Al-Quran menarasikan apa yang dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan supaya umat Islam itu memaafkan. Balasan kepada kejahatan adalah kejahatan. Itu yang perlu Anda pahami. Tidak ada kemudian di dalam kaidah Islam itu kejahatan itu dibalas dengan kejahatan yang lebih daripada kejahatan yang mereka lakukan. Itu di Islam. Makanya Al-Quran mengatakan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Namun kata Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada mereka yang telah melakukan kesalahan, itu lebih baik dari Allah. Itu lebih baik, pahalanya jelas dari Allah. Balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Namun siapa yang memaafkan dan berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala yang banyak dari Tuhannya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Dan barang siapa yang bersabar, kata Allah, bersabar dan memaafkan, walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Barang siapa yang kemudian bersabar dan memaafkan atas kejahatan orang lain, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Al-Quran surah ayat 40 sampai 43. Itu jelas itu. Jadi yang Anda maksud itu perang-perang ketika diperangi. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini si jahat bekerja. Maka si jahat ini harus diperangi. Belanda datang, menjajah, merampas. Mau dibiarkan saja, itu agamamu. Mendukung musuh. Tapi kalau di Islam diperangi supaya mereka tidak merusak bumi, supaya mereka tidak merusak yang lain, supaya mereka tidak menghabiskan kelestarian umat manusia. Sampai situ paham? Tapi kita tidak sedang bahas itu. Bukan membahas item per item, bukan. Ini kita berbicara mengenai kendaraan iblis. Apa gunanya bermanis-manis kalau yang disembah ternyata setan? Apa gunanya memberi bantuan Indomie, telur? Tapi yang diajarkan orang nyembah setan. Bermanis-manis ria, menipu orang, bertopengkan malaikat, tapi yang disembah anak orang. Bukan itu yang sedang kita bahas. Sejahat-jahatnya umat Islam, mereka tetap menyembah kepada Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Sebaik-baiknya orang Kristen tetap saja menyembah anak orang. Di mana iblis itu bekerja? Ayo, itu tema kita. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Mau Anda jahat seperti apapun, tetap menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang satu. Jangan kau ganti kemuliaannya dengan makhluk. Sebaliknya di agamamu bermanis-manis, dia kasih, saya kasih, kasih. Tapi orang diajak dikumpulkan pada hari Minggu menyembah siapa? Siapa yang kalian sembah pada hari Minggu itu? Kalau berbicara mengenai
dosa-dosa yang lain. Tinggal bertobat kepada pencipta langit dan bumi. Tapi kami kasih loh, membantu orang, menyantuni orang, mengasihi orang, orang. Tapi Anda mengurung mereka dalam konsep yang mana tidak pernah diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus, yaitu menyembah mantan mayat. Apakah itu ajaran Tuhan atau ajaran setan? Jawab. Saya tanggapi. Saudara tadi mengatakan bahwa poin pentingnya jangan menyembah anak orang. Sedangkan dalam keyakinan Kristen, Yesus itu adalah firman Tuhan. Nah, ini sudah bahas tentang ketuhanan. Buka malah. kamera. Ya, saudara. Buka kameranya. Ya. Nah, di dalam ajaran Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang percaya kepada dinyatakan percaya kepada Tuhan, tapi harus percaya dulu kepada yang bukan Tuhan. Karena manusia hanya dituntut percaya kepada Tuhan saja, saudara. Tidak boleh percaya kepada manusia. Udah, langsung. Bagaimana caranya? Langsung aja. Caranya? Sebentar, Anda ya. enggak nyambung. Tolong buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Saya selesaikan dulu dong, Bang Suma. Enggak perlu. Sekarang Anda buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Bang Suma jadinya panik sendiri saya Bukan. Oke. Saya tidak mengatakan Yesus itu bukan Berarti orang. Anda menyembah Tapi manusia, saya kan? Saya mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang Enggak menjadi manusia. enggak usah pakai bahasa Mana mungkin begitu. Anda mengambil manusianya, Enggak. firmannya Anda buang. Tidak usah Sedangkan ngambil. asalnya Enggak usah ngambil bukan dari jurus tanah. gereja. Saya tanya kepada saudara, buktikan kepada Kalau saya. begitu Anda tunjukkan kepada saya, namanya manusia, yang namanya manusia berarti terbuat dari tanah. Oke, Anda sekarang tunjukkan kepada saya Yesus dibuat dari tanah, tunjukkan. Oke, baik. Kan Anda nggak Mengandung. tunjukkan Dengar kepada dulu. saya. Dengar Saya dulu. lagi Saya menjawab, tunjukkan. Anda belum Saya tunjukkan selesai, kepada saudara. Saya host. tunjukkan kalau Yesus berasal dari tanah, boleh? Kok ini jadinya panik? Anda takut saya tanggapi jawaban Anda? Anda No, takut ini kayaknya. pasien saya banyak. Saya tidak Anda ada panik waktu ini. Saya rasa untuk panik ajaran-ajaran gereja, Karena tidak doktrin mungkin, murahan kayak begitu. mustahil. Aku nggak butuh. Mustahil ya, Aku sesuatu yang tidak damai, butuh yang tidak damai bisa menghasilkan ajaran. sesuatu yang damai. Aku nggak butuh Ya, ajaran saudara. seperti itu aja. Mana mungkin saya bisa menjadi Sekarang satu langsung rahmat to bagi the alam point. dengan cara Langsung to tidak the menjadi point rahmat aja. bagi alam. Langsung to the point aja. Ya. Buktikan kalau Yesus itu bukan Kita diskusi baik-baik, manusia. saudara. Ayolah. Saya belum selesai menjawab Anda. Tadi Anda ngomong. Apa saya yang diam. Anda jawab? Apa yang Anda jawab? Saat Anda kasih saya kesempatan menjawab Anda. Oke, saya kenapa kasih Anda kesempatan. masuk? Sekali lagi. Ingat ya, ingat. Tangan iblis itu bekerja di Islam atau bekerja di Kristen. Catat itu. Silakan. Siap, kita Saya kasih cek satu tahu. kesempatan. Silakan. Ya, siap, saya cekam. Nah, saudara, tadi kan saya sudah menjawab tentang ketuhanan Yesus. Yesus adalah firman Allah. Saya sudah menjawab itu. Firman itu adalah Tuhan. Karena tidak Di mungkin mana dalilnya Anda firman tunduk. itu Tuhan? Oke, Yohanes 1 ayat 1. Saya sudah ini Oke. Bang cuma nggak berani Baik. kasih saya ngomong ini. Kenapa dipotong-potong? Oke, silakan. Saya selesai dulu. Ya. Orang cerdas memang begitu. Sorry, lanjut. Enggak, saya enggak cerdas maksudnya. Aku yang Cuma yang cerdas. cerdas. Enak aja lah kau yang cerdas. Cerdas nggak mungkin Kristen. Bukan lu yang cerdas. Iya, Maksudku orang cerdas itu ketika melihat sesuatu yang tidak benar alias bengkok langsung diluruskan. Itu orang cerdas tuh. Lanjut. Nah, itu saya sudah jawab. Sehingga berkesesuaian dengan ajaran Yesus bahwa harus Raja Damai itu nyata. Ya, untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan berbicara mengenai ajaran Yesus, Bung. Ini berbicara mengenai Kristen. Ketuhanan Jangan saya bawa sudah Yesus jawab di sini. tadi. Yesus tidak Ketuhanan mengenal saya Kristen. sudah- Tema Ketuhanan saya sudah jawab. Ini tema nih. Bukan Yesus Ketuhanan dan saya Nabi sudah Muhammad yang kita jawab. bahas di sini. Yang kita bahas ini agama, kendaraan. Pohon. Ya. Pohon Kristen atau Ya. pohon Islam yang menjadi tempat iblis bersarang. Bukan itu yang kita bahas Anda- Yesus dan Muhammad, bukan, Anda tapi mengatakan- agama. Silakan. Anda mengatakan Yesus
tidak mengenal Kristen. Sedangkan Yesus berkata, Bung. sedangkan Masuk ke Yesus tema, berkata, masuk ke tema. Jangan bahas Tuhanmu, bahas tema agama. Agama Kristen itu mengajarkan manusia menyembah kepada manusia. Betul? menyembah kepada firman Allah yang menjadi manusia. Apalah ini? Kalau firman Allah menjadi manusia, Berarti manusia kan? Anda kalau mengambil manusia, Berarti manusia kan yang Anda sembah? Berarti manusia kan yang Anda sembah? Manusia saya dengan Yesus berbeda. Saya Berarti manusia kan yang Anda hasilnya sembah? dari tanah, murni semuanya tanah. Sedangkan Yesus manusia atau bukan? Saya sudah jawab Anda, firman menjadi manusia. Saya sudah jawab Anda. Berarti manusia kan? Firman, terus firmannya Anda buang kemana? Manusia, iya, manusia kan? Agama Kristen menyembah manusia kan? Catat dulu. Manusia Kristen menyembah manusia kan? Bang Suma kayaknya panik sekali saya tanggapi jawabannya. Orang Yahudi menyembah firman enggak? Orang Yahudi menyembah firman enggak? Orang Yahudi percaya kepada firman. Mustahil seseorang tidak percaya kepada menyembah firman enggak? Loh, dari firman mereka tahu bagaimana caranya menyembah. Kalau tidak ada firman, gimana Anda tahu caranya menyembah? Orang Yahudi menyembah firman enggak? Menyembah Taurat enggak? Mereka dalam pernyataannya mereka tidak percaya firman itu Tuhan, tapi dalam kenyataannya mereka Yahudi kepada firman. Taat bukan menyembah. Coba Anda tanya kepada Yahudi, sama seperti kami taat Tuhan. Taat kepada Quran bukan menyembah Quran. Sama Yahudi berarti. Yang jadi permasalahannya di sini bukan itu. Yang jadi permasalahan di sini. Yang jadi permasalahan adalah apakah Yahudi menyembah firman menjadi manusia? Anda benaran taat atau tidak? Gitu loh. Apakah orang Yahudi menyembah firman menjadi manusia? Gimana ini? Cuma kasih saya pertanyaan terus saat saya menjawab. Anda kan membuat pernyataan juga bahwa Anda taat juga. Kita buktikan Anda benaran taat atau tidak. Kok jadi taat yang dibahas? Loh, tadi Anda kan bilang, saya bilang Yahudi itu mereka tidak percaya bahwa firman adalah Tuhan, akan tetapi dalam kenyataannya mereka tunduk patuh kepada firman itu. Gitu loh. Nah, sedangkan Anda juga membuat pernyataan demikian. Nah, saya ingin tahu apakah benar seperti pernyataan yang Anda sampaikan itu atau tidak. Yesus gitu bohong berarti ya. Kalau Anda mengatakan apa hubungannya? Kalau Anda mengatakan orang Yahudi taat firman berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 1, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak taat terhadap firman. Bohong Yesus ya? Anda mengatakan taat kan? Bukan dikatakan di situ semua orang Taurat dan semua orang Farisi, Bang. Ya sudah. Oke. Apa Anda tunjukkan di mana ada kalimatnya semua orang Taurat dan orang Farisi? Saya kasih Anda karena kesempatan. Murid-murid Yesus sendiri itu adalah orang Yahudi juga. Dengar, saya kasih Anda kesempatan. Enggak. Dengar. Kita selesaikan dulu yang tadi. Iya. Saya kasih Anda kesempatan. Saya tanggapi dulu jawaban Anda. Saya tanggapi kepada dulu jawaban Anda tadi. Tangan iblis. Saya tanggapi dulu jawaban Anda yang tadi. Atau di Kristen. Silakan. Bang Suma, saya tanggapi dulu jawaban Anda yang tadi. Boleh? Masuk ke tema, silakan. Saya tanggapi jawaban Anda tadi. Tanggapan saya itu menanggapi bahasan Anda. Sudah selesai. Jawaban Anda tadi. Belum selesai, saya belum tanggapi jawaban Anda. Apa? Nah, tadi kan tentang peperangan. Bang Suma, saya tanyakan kepada Bang Suma. Peperangan itu apakah hanya berlaku pada saat zamannya Rasul Allah saja? Karena Rasul Allah yang menerima perintah langsung daripada Tuhan, atau masih berlaku juga sampai sekarang? Berlaku sekarang. Coba aja Anda perangi kami. Coba Kristen perangi kami. Siap. Oke. Katanya masih merasakan berlaku bagaimana sampai nikmatnya dikunyah sama Islam. Siap. Coba perangi kami. Siap. Saya tanyakan kepada saudara Bang Suma. Bang Suma, pernyataan bahwa rahmat bagi seluruh alam itu, apakah rahmat itu harus dilalui dengan membuat kerusakan juga? Kok membuat kerusakan? Dibalas kan dengan kerusakan. Memerangi itu kerusakan tidak? Memerangi kerusakan tidak? Iya. Merusak tidak? Betul. Kalian memerangi kami, apa yang kami lakukan? Iya. Menghentikan. Pertanyaan saya,
menghentikan peperangan yang kalian lakukan kepada Iya, kami itu dengan merusak cara tidak? Merusak juga tidak? iya merusak pasti. Oh, berarti merusak juga. Sama-sama merusak berarti. Oh, enggak dong. Gitu. Oh, enggak. Gila tadi kau, kalau enggak sudah gila, merusak, kau Pak sudah Anda gila, bilang kau sudah merusak. gila, kau sudah gila kau. Kau sudah gila. Orang datang memerangi, datang berarti merusak. Apa yang kita lakukan ketika ada yang membuat kerusakan? Menghentikan dia. Dengan cara apa kita menghentikan orang yang memerangi kita? Dengan cara jadi budaknya gitu maksudnya. Kayak yang kalian praktekkan. Penjajah datang kalian malah jadi budaknya. Penjajah datang malah kalian menjadi tukang cuci celana dalamnya gitu maksudnya. Penjajah datang, ya kita harus memerangi. Penyakit datang yang kita harus obati. Jangan dipelihara penyakit itu. Dan itu bukan berarti bahwa merusak rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alam itu seperti seibarat aparat penegak hukum. Begitu di Nusantara ini ada kejahatan, penegak hukum datang untuk membasmi itu. Itu maksudnya rahmatan lil alamin, tuyul. Bukan rahmatan lil alamin, anakmu diperkaos, kau kasih istrimu. Tampar pipi ini, kasih ini. Bukan itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Kau belajar lagi. Tema nggak mengarah ke sana. Tema ini secara global, Islam atau Kristen. Nah, kejahatan apapun yang dilakukan oleh manusia, kalau dia masih menyembah kepada pencipta langit dan bumi, itu belum menjadi kendaraan iblis. Tapi kalau sebaik apapun manusia, tapi yang disembah adalah ciptaan Tuhan, maka dia menjadi kendaraan iblis. Ya susah memang. Saya berdiskusi dengan kalian, saya akui. Susah mewaraskan kalian. Dikasih tema, malah bahas remeh-temeh. Perang-perang. Apa kau pikir agama Kristen itu damai? Ya damai setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya yang mendirikan gereja-gereja lama itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada gereja itu. Siapa yang mendirikan gereja-gereja itu? Ngaco. Masuk ke inti bahasan. Jangan main di bawah. Main di atas. Longor. Nggak usah aku minta naik lagi. Gak ada ilmumu. Kau cuma modal longor saja. Gak usah aku minta. Tidak akan aku naikkan. Panjang mulut, isi kosong. Kau ngaco. Naiklah coba di sini. Yang ngetik ngaco semua. Ya udah naik ke sini coba. Saya mau tahu sehebat apa kau menguasai agamamu itu. Di bawah memang enak ngetik. Oh, enak coba kau ke sini. Semangat siang. Iya nggak nyambung. Siang Bang Juma. Katolik Protestan. Nggak nyambung. Katolik Protestan Bang Juma. Boleh, silakan buka kameranya bang. Jangan contoh yang tadi bang ya. Mulut karet. Silakan. Silakan. Ini maksudnya tangan iblis Islam atau Kristen maksudnya gimana Bang Jum? Maksudnya yang mana agama yang menjadi kendaraan iblis untuk menjaring pengikut masuk neraka bersama-sama iblis? Silakan. Silakan. Ya maksudnya temanya ini maksudnya gimana nih? Tangan iblis Islam atau Kristen maksudnya gimana? Ya, iblis itu sembunyi di balik orang-orang Islam atau sembunyi di dalam diri-diri orang Kristen. Itu maksudnya. Karena sudah pasti ada di antara dua agama ini yang menjadi
kendaraan iblis untuk membawa manusia ke neraka bersama-sama dengan dia, si iblis ini. Jadi Kristen itu tidak mengajarkan arti dari pembunuhan. wah, pembunuhan Karena itu kami bukan diajarkan berarti. 10 perintah Allah. Nah, itu agama Yahudi. Nah, inilah pintarnya iblis sembunyi di balik agamanya orang Yahudi. Coba. Jadi artinya gini Bang Jom, kami tidak diajarkan arti dari pembunuhan gitu. Jadi Kok jadi pembunuhan yang jadi kami alasan? diajarkan itu arti. Kasih lagi. Jadi Selalu kasih. jadi kami Kristen Berapa? ini ya. Kristen Ya, masuk kasih, Nusantara ini berapa juta anak-anak menjadi yatim dibuat. Sekarang sepaten kasih apa kasih? Maksudnya gimana? Kenapa selalu mengarah ke pembunuhan sementara yang melakukan penjajahan di Nusantara 300 tahun lebih itu adalah orang-orang yang menganut agama Kristen. Kenapa sekarang Kristen itu selalu pembunuhan? Loh, apa nggak malu? Tanpa pembunuhan Kristen itu nggak ada, Bang. Ada nggak Kristen tanpa pembunuhan Bapaknya terhadap Bang Juma, Yesus? gini, bapaknya Bang Juma kan Kristen nih. Itu pernah bunuh juga. Kata siapa bapak saya Kristen? Nauzubillah min dzalik. Orang tua saya Berarti nggak Muslim. Kristen bapaknya Bang Juma. Kan, orang tua saya Muslim. Serius. Iya serius. Alah, masih Kristen kok. Ayo, Jadi masuk ke artinya gini, tema, Bang Pak. Jom. Masuk ke tema. Silakan. Kan di Islam juga lakum dinikum wale adin. Bagimu Lakum agamamu, dinukum bagiku wale. agamaku, Ya. ya kan? Nah, Eh, jadi ya artinya gini betul. Bang Jum. Satu contoh nih, Tuhan Yesus sudah menjamah hatinya si Ustadz dari Manado. Ustadz siapa yang meninggal tiba-tiba? Kok menjam hatinya gimana? Orang pindah alam kok dijam hatinya? Justru dia meninggalkan Iya, artinya gini, Bang Jum. Sekarang begini aja deh. Kita nggak usah bahas yang remeh-temeh. Sekarang begini. Gini, Bang Jum. Apakah Enggak, artinya dibenarkan gini, oleh Bang Jum. Tuhan langit dan bumi menyembah utusannya? Itu aja dulu. Menyembah utusan langit, yaitu firman dari Tuhan, firman Allah Enggak melalui ada Tuhan urusan. Yesus. Enggak ada urusan itu. Yang saya tanya, apakah dibenarkan oleh Tuhan langit dan bumi menyembah utusannya? Itu aja dulu. Gimana tadi pertanyaannya? Apakah dibenarkan pencipta langit dan bumi orang-orang yang menyembah utusannya? Dibenarkan? Di mana dalilnya Tuhan membenarkan orang yang menyembah utusan Tuhan? Jadi kayak gini Bang Jum, saya nggak begitu ini. Jadi artinya ini surat dari Tuhan nih. Kalau Bang Juma mau dengar silakan, mau nggak dengar silakan. Tuhan Yesus mengasihi Bang Juma. Bulan 12 masih mengasihi. Kalau misalkan masih kayak gitu ya, goodbye dah. Apa? Ngomong apa? Jangan kau jual sesuatu yang tidak rasional, yang Yesus sendiri tidak ajarkan. Jangan. Percuma kau ngomong apa gitu. Diskusi itu yang baik-baik aja. Ini dua arah ini. Silakan. Halo, assalamualaikum bang. Islam. Waalaikum. Iya. Muslim. Gimana bang? Kabarnya? Sehat? Sehat. Dari agama apa abang ini? Saya Muslim juga bang. Alhamdulillah. Apa yang mau kita bahas nih bang? Loh, sesama Muslim kok. Kita cari yang non Muslim.
Semangat siang. Halo. Semangat siang. Halo. Halo. Halo Bang. Halo. Ini kesempatan saudara-saudara yang membenci Islam, ya, buktikan kalau Islam itu adalah kendaraan iblis. Saya juga akan membuktikan agamamu sesuai dengan tema ini, kan gitu. Sederhana kan? Nah, jangan malah bahas yang remeh-temeh itu loh. Bahas tentang perang. Nabi Musa perang. Bahkan nubuatannya akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa, jago perang. Ya, kok bahas-bahas perang? Kan itu yang dibahas. Bahas dulu kendaraan. Artinya, iblis menciptakan konsep di tengah-tengah Bani Adam. Apakah konsepnya Islam atau konsepnya Kristen? Apa itu? Tuhan digantikan dengan ciptaan. Pencipta langit dan bumi yang maha suci tiba-tiba menjadi makhluk yang kotor. Itu dulu. Iblis itu kan selalu menggantikan kemuliaan Tuhan. Iblis ingin menyaingi Tuhan. Iblis ingin mengganti Tuhan. Iblis ingin mempensiunkan Tuhan. Iblis mau seluruh manusia, seluruh keturunan Adam, karena Adam itu musuhnya. Iblis bersumpah akan menyesatkan semua anak Adam. Dengan cara apa? Iblis memalingkan dari menyembah kepada Tuhan menuju menyembah kepada dirinya iblis. Iya, betul. Oke, silakan. Dari Katolik, Protestan, Katolik, Pak. silakan buka kamera, Bang. Nah, oke. Baca Bible rajin, Tidak, sering ke gereja. tapi sedikit tahu. Ya, sering. Oke, baik. Apa yang Anda tahu tentang Islam dan apa yang Anda tahu tentang Kristen? Silakan. Ininya dulu nih, apa namanya? Roomnya dulu nih, tangan iblis Islam atau Kristen. Ya. Ini maksudnya apa ini, Kak? Ya, maksudnya iblis itu kan tidak pernah mau tenang melihat manusia, keturunan Adam kan? Iblis selalu ingin keturunan Adam itu masuk ke neraka bersama dengan dirinya kan? Di dalam Kejadian 3:15, begitu juga di dalam Al-Quran surah Shad ayat 70, 71, 7 dan seterusnya, bagaimana iblis bersumpah di hadapan Tuhan untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Kejadian 3 nomor 15, iblis akan selalu bermusuhan dengan keturunan Adam. Nah, sekarang iblis tentu menjadikan dua agama ini salah satunya sebagai kendaraan untuk menyesatkan manusia. Kenapa pola itu ada? Karena Islam dan Kristen mengaku, dua-duanya mengaku sebagai pengikut para nabi, menyembah kepada Tuhan yang benar sebagai jalan keselamatan. Nah, kita uji mana di antara dua agama yang mengklaim benar ini yang ternyata adalah pakaian iblis untuk menyesatkan anak Adam, keturunan Adam, dengan bertopengkan rahmatan lil alamin kah atau bertopengkan kasih. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya saya bertanya, apa yang Anda tahu tentang Islam dan apa yang Anda tahu tentang Kristen? Dalam hal ini semua sekte. Silakan. Begini. Belum mengerti, belum paham juga. Gini, Ya, Bang. silakan. Sekarang saya mau tanya nih, Abang nih. Kalau kira-kira Abang sekarang iblis itu di mana? Kristen apa Islam? Iblis itu sudah pasti mengajak manusia menyembah kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Supaya manusia mati dalam keadaan tidak menyembah Tuhan yang asli. Kan gitu. Oh, iya kan? Oke, berarti kita bentar. Sekarang kita bulatkan iblis itu di Kristen, betul? Kalau Anda sadar bahwa Yesus itu manusia, saya katakan iya. Nggak gitu, kalau memang nggak gini. Kalau memang
ikutnya ini tidak masuk akal, nggak usah ditaruh. Loh, kok tidak Ya, masuk akal? gini sekarang. Ini kan ada dua agama sekarang kan, Islam atau Kristen. Iya, Iblis betul. itu di mana? Nah sekarang saya mau tanya Bang Zuma, Oke. iblis itu sekarang di mana? Kalau saya melihat pola Bible di Kristen, iblis itu. Pola Bible ya, dan perkataan Yesus ya. Kata Yesus begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu datang dalam nama Kristus. Dan itu hanya ada di Kristen. Kristen datang menyebar ke seluruh dunia dalam nama Yesus Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus ini membawa nama gelar. Gelar siapa? Nama Yesus dan gelar Yesus. Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu memakai namaku. Islam menyebar tidak memakai nama Yesus. Kristen menyebar memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Akulah Mesias. Di mana itu? Di Kristen bukan? Atau di Islam? Iya di Kristen. Oke, sudah Di selesai. Kristen Ada nggak lagi? di mana ada orang Islam begitu? Nggak Ya. ada. Ya udah terjawab sudah kan? Penyesat bentar, itu di bentar. mana? Nah, bentar. Penyesat itu di mana? Penyesatnya. Iya, di mana? Kalau Di Islam atau di ikuti Kristen? yang Bang Zuma ngomong, ya kalau ikuti yang Bang Zuma bicarakan, sesat itu di Kristen. Tapi kalau kita orang itu Kristen kata yang Yesus, merasa itu kata Yesus bukan kata saya. Silakan. Nah, dengar dulu, saya masih ngomong, dengar dulu. Tapi kalau kita yang merasakan itu bukan penyesatan, melainkan keselamatan. Ya, bagaimana mungkin iblis mau membuat mangsanya merasa kalau dia pengikut iblis? Pasti merasa nyaman, dibuat nyaman supaya mati dalam keadaan Bang. menjadi pengikutnya. Iya, betul. Iblis itu akan senang bila rencananya itu terkabul begitu kan, menyesatkan Betul. manusia. Betul. Iya. Sekarang begini, bukan di agama aja itu iblis ada. Berarti kalau Bang Suma mengatakan Islam di Kristen itu iblisnya di mana, baru agama yang lain di mana? Ini kita Apakah bahas ada iblis di situ? Islam Kristen yang kita bahas karena Nah, saya sama-sama tunggu Bang. Iya, saya cuma tanyakan itu juga. Bukan di Islam aja yang ada, bukan di Kristen juga yang ada itu iblis. Semua juga di mana-mana iblis ada. Tahu, Pribadi kita pun ada. ngerti, paham. Tapi cara paling jitu bagi iblis menyesatkan keturunan Adam adalah mengajak mereka untuk menyembah kepada makhluk atau mengajak mereka menyembah kepada pencipta makhluk. Pencipta makhluk. Pencipta makhluk berarti Tuhan itu sendiri dong. Iya. Cara iblis menyesatkan manusia, mengajak manusia menyembah kepada makhluk atau mengajak manusia menyembah kepada pencipta makhluk. Pencipta makhluk. Jadi iblis itu mengajarkan manusia menyembah kepada pencipta makhluk. Bentar. Ulang pertanyaannya. Itu pertanyaan apa? Iya, apakah iblis menyesatkan dengan cara mengajak manusia, membisikkan manusia, menipu manusia agar manusia itu terperdaya dalam keadaan jatuh di dalam agama yang menyembah pencipta, atau menipu makhluk, mengelabui makhluk, mengajak makhluk untuk menyembah kepada sesamanya makhluk, bukan kepada pencipta makhluk tapi sesamanya makhluk. Kira-kira yang menjadi karya iblis itu di situ siapa? Kagak ada yang semua benar. Kayaknya pencipta makhluk. Iblis mengajarkan kita menyembah kepada pencipta. Itu penyesatan. Bukan sih. Nah, bukan. Tapi kalau iblis mengajak kita
menyembah. Penyesatan. Oh sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda sudah menjawabnya kan? Yesus makhluk atau bukan? Dia makhluk saat menjadi manusia. Makhluk atau bukan? Makhluk saat menjadi manusia. Sekarang dia jadi Tuhan. Itulah cara iblis. Anda digiring iblis, diperangkap iblis untuk menyembah kepada makhluk dengan embel-embel akal-akalan seperti itu. Sadar, sadar, mumpung masih ada kesempatan. Sadarlah, sadar. Kembalilah kepada jalan yang benar. Sembahlah Tuhanmu yang Yesus betul. bentar kan. Ah. Yesus itu maha pengasih. Ya, udah silakan. Itu cara iblis. Intinya Yesus makhluk atau bukan? Oke, sekarang cara berarti iblis itu bukan di Islam. Ada juga di Bang Zuma begitu. Iblis itu ada di dalam agama Islam, ada di dalam agama Kristen. Oke? Ya udah ngapain lagi pakai ini segala? Tunggu, sabar dulu. Tetapi kalau umat Islam digoda iblis, digoda untuk keluar dari Islam. Tinggalkan Islam. Datang iblis ke kami untuk mengajak kami keluar dari Islam. Supaya kami meninggalkan ketaatan kepada Tuhan langit bumi. Tetapi kalau di Anda, tempatnya dikumpulkan orang-orang, dipelihara agar jangan keluar dari sana. Supaya mati dalam keadaan menyembah makhluk. Paham Nah, sampai sini? ini kerjanya iblis nih kayak begini nih. Kalau saya rasa iblis yang ngajarkan seperti ini nih. Saya mengajarkan Anda, sekali lagi, Yesus itu makhluk atau bukan? Makhluk, oke. Iblis mengajarkan menyembah Tuhan atau menyembah makhluk? Menyembah makhluk. Udah, selesai kita kan? Masih ada lagi? Masih. Apa lagi? Apa lagi? Aku Apa lagi? bilang kan makhluk kan? Oke, Hah? makhluk kan? Iya. Makhluk kan tadi aku Berarti iblis bekerja menjadikan Kristen sebagai kendaraan, betul? Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Betul nggak? Betul nggak? Karena Kristen ya, mengajarkan bentar. menyembah makhluk, betul nggak? Iya, bentar. Oke, betul. Oke. Oke, dah. Bentar. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau sudah begini apa Ya, lagi? sekarang. Bentar dulu, sebentar. Ah, Iblis itu apa namanya? Berkesempatan enggak dia menyelamatkan orang mati? iblis menyelamatkan orang mati? Iya. Ya nggak mungkin. Iya. Bisa nggak dia melawan kita? Bisa. Enggak. Bisa. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Tuhan Yesus iblis bukan? Bukan. Terus? Iya. Terus apa yang Anda ingin jual di situ? Ya, maksudnya sekarang begini. Iblis mengajak orang untuk menyembah kepada makhluk. Nah, sedangkan saya memikirkan itu makhluk yang iblis harus sembah itu yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kami. Dia harus tunduk begitu. Sekarang yang keluar dari kubur ini Tuhan atau makhluk? Oh, dia Tuhan tuh, malaikat. Ah, disitulah berhasilnya iblis mematikan akal Anda. Masuk ke kubur, makhluk. Keluar dari kubur, bukan makhluk. Hebat iblis itu. Iblis itu hebat. Tidak mungkin iblis itu tidak hebat. Nah, dah. Sadar ya. Silakan Anda tinggal renungkan apakah Anda ingin mati dalam keadaan menyembah makhluk atau keluar dari lingkaran itu. Ya, kita sama-sama lihat keselamatan apa yang ada. Kita sama-sama lihat. Silakan. Kalau Anda mengatakan menyembah makhluk itu baik, ya silakan. Saya hanya memberi peringatan doang. Kalau Anda mengatakan bahwa menyembah makhluk itu baik hanya gara-gara keluar dari kubur bangkit, ya silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Saya hanya edukasi aja supaya orang sadar bahwa ada iblis yang kemudian membungkus diri mereka dengan ajaran Yahudi, dengan ajaran Islam, dengan ajaran banyak hal, sehingga orang bisa tertipu dan tersesat. Silakan, kita tidak maksa. Silakan. Anda mau menyembah siapapun tidak maksa. Ini kan cuma dialog aja, hanya diskusi doang. Iya, dialog. Nah, itu dah makanya saya juga berhenti ini.
Oke, ada lagi? Udah itu aja. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama Siap. Bang Zuma. Oke, izin diturunkan. Ya,